Selamat datang di channel Yulianto Joko Putranto. Sebagai kelanjutan dari konten sebelumnya mengenai bencana banjir bandang di Kota Batu, kita memperkenalkan di sini model ya Pak Kunto ya. Model usaha tani konservasi. Pak Kunto sebut apa di sini? Unit percontohan usaha pelestarian sumber daya alam usaha. Sudah bahas. Pak Kunto bisa cerita sedikit mengenai awalnya ini. Awalnya usaha ini dibangun gimana? Jadi ini memang salah satu kegiatan untuk merehabilitasi hutan dan lahan dari BPDAS Berantas Sampean ya tentu saja ini merupakan salah satu arahan menurut kami, arahan dari Bu Menteri sendiri, bagaimana kita memberikan edukasi lah ya kepada seluruh stakeholder. Jadi kita harus bisa membuat suatu percontohan bagaimana melakukan di samping merehabilitasi hutan dan lahan yang memang harus diperbaiki atau dipulihkan kondisinya, kita juga harus memperhatikan ekonominya juga. Nah, makanya itu salah satunya ya ini bentuk usaha ini kita bangun di Desa Ororombo ini, yang kita bangun tahun 2019. Dari tidak ada apa-apa ya Bu Asi, ini Bu Asi penyuluh di sini yang mendampingi kelompok di sini sampai 2 tahun ini bisa kita lihat bahwa kita bisa membuktikan bahwa ini ya kalau kita mengolah lahan dengan sistem memperhatikan konservasi tanah dan air ya itu akan mungkin ada hasilnya ya. Ini Bu Asi ya, Bu Asi ini penyuluh teladan nasional tahun 2021 ya tahun ini Pak. Bu Asi ini kebetulan penyuluh ya, yang kerjasama dengan Pak Kunto BPDAS Berantas ini membangun usaha. Bu Asi di sini tentu ada kaitannya dengan pengembangan kelembagaan yang dilakukan Bu Asi. Di sini kelompoknya berapa kelompok dan berapa orang anggotanya Bu? Untuk kelembagaan di sini alhamdulillah semuanya termanajemen dengan baik dari awal sampai saat ini. Anggota dari 32 sudah menjadi 72 orang, baik laki-laki dan perempuan. Jadi ada banyak ibu-ibu juga yang bergabung di sini. Pemberdayaan kita sudah bisa menyentuh sampai ke anak-anak muda, sudah mulai bergabung di sini. Nah, ini salah satu mengembangkan kelembagaan kami dengan cara kita SDM kita rekrut, ini kita ajak membangun bersama. Terus kemudian kita juga membina di luar kelompok di sekitaran sini. Kita juga membina Pak, ada kelompok-kelompok lain. Ya, di Asi mengundang juga kelompok dari luar ya. Ya, jadi kita membina juga ke kelompok luar. Bahkan kita juga sering diminta jadi narasumber juga untuk bagaimana membangun konsep manajemen kelembagaan itu seperti apa bisa menjadi seperti ini. Terus kemudian fasilitas yang telah diberikan ke kami tidak dibiarkan, kita manfaatkan. Jadi misalkan diberi tanaman serai, kita kembangkan bisa menjadi minyak atsiri. Kita kasih lebah madu, kita rawat menjadi madu, bisa kita jual. Kita dikasih tanaman buah, ini sudah berbuah Pak, nangkanya sudah berbuah 2 kali, itu juga ada buah-buahnya Pak. Semua jika dilakukan proses perawatan, dimanage, semua akan punya manfaat. Gitu, Pak. Jadi tanaman-tanaman kerasnya apa aja Bu? Di sini ada ini Pak, ada duku, ada manggis, ada mundu, ada sirsat, semua tumbuh dengan baik. Ada jambu, ada cengkeh, terus banyak sekali Pak, mangga juga kita ada. Terus ada macadamia ya, saya lihat tadi ada macadamia banyak Pak, di atas ada sekitar full 1 hektar yang kita full. Belum ini di tepi setiap jalan ini semua dikasih macadamia Pak, kanan kiri gitu. Terus ada yang kita buat GN Pedas itu kita rawat menjadi taman. Ini kan tanaman keras, kemudian tanaman semusimnya apa tadi? Ada jahe, ada porang juga. Terus ada tela Pak ya, tela rambat itu, ada tales. Bote itu juga kita nanam di belakangnya, edukasi madu itu. Jadi memang di sini petanya tertata Pak. Jadi
petak ini difungsikan gitu Pak. Jadi tidak sekedar ditanam Pak, sehingga semua mempunyai nilai untuk belajar. Tujuannya kan memang juga untuk belajar Pak. Terus kemudian ada kegiatan konservasi tanah ya? Ya. Penimbunan teras saya lihat Ada. Dengan penimbunan terasnya, Ya. kemudian ada bangunan terjunan Pak. Bangunan terjunan, ada terjunan, ada saluran tersier juga, ada gali plaknya, Ada galipanya ada ya? ada dam penahannya, ada embung, ada sumur resapan, ada biofori, ada IPA. Semua. Termasuk lengkap Pak. Dari program kegiatan kehutanan lengkap. Di sini berarti mini dari kegiatan KLHK ya? Ada Iya, iya Pak. segala macam kegiatan tanaman keras, tanaman hutan ada, tanaman kebun ada, Iya. ada tanaman Konservasi. pangan juga ada, tanaman Iya. industri ada gitu. Pengolahan hasil juga ada. Bisa menjadi model yang utuh gitu ya, dari kegiatan konservasinya, dari kegiatan pengembangan ekonomi masyarakatnya, pengembangan kelembagaannya ya. Ya, jadi kita namakan UPSA terintegrasi Pak. Iya, jadi dari hulu sampai hilir muter lagi ke Ya, sini. ini katanya dengan Siap. tadi memang ini betul-betul menjadi aset ya, Pak Gubernur ya, Oke, Pak Ase ya. siap. Jadi dengan pemerintah daerah mudah-mudahan ini bisa dijadikan betul area untuk belajar ya. Iya. Masyarakat diajak ke sini banyak-banyak itu diajari Iya, sampai dulu sampai hilir tadi Iya. ya, sampai penanaman sampai pengolahan hasilnya. Iya. Sehingga Iya. masyarakat itu yakin bahwa lahan kering itu sebetulnya ya bisa Bisa. ditanam apa saja. iya, Bisa menghasilkan uang tanpa harus satu jenis komoditas gitu ya, Iya. sayuran apa gitu ya, tapi iya, ini terpadu gitu ya. iya, Seremonia. iya. Ya, Gerakan Nasional Pengelolaan Das Ya, alhamdulillah udah yang ini. dihasilkan Bu Menteri, dan ini ada tanamannya Bu Menteri ya. Iya, Ya, Gubernur, Ibu Wali, semua. Dari kota. ya mengapa kita kembangkan macadamia ya di sini, karena memang macadamia di Indonesia itu yang pernah mengembangkan pertama kali di Bondowoso sini ya, Jawa Oh, Timur ya Bu ya. Iya, Oke. Masih ya Pak Gubernur ya. Jadi Oke. Kita kemudian coba. ini ketinggiannya batu ini di atas 800, Iya. ini malah 900-an. 800 Pak. 800-an ya. Tapi kalau semakin naik semakin ini. ya, Paling yang di cocok sini. untuk Iya. macadamia. Nah, itu berbunga Pak. Oh, itu sudah berbunga. Iya, itu. Ambil itu sih. Macadamia di sini bisa tumbuh dan bisa berbunga dan tentu berbuah nanti. Iya. Tanaman 2019. Gitu. 2019. Ayo. Biasanya tanaman yang dari biji itu bisa sampai 6 tahun, Bu. Tapi ini sudah baru mungkin berapa tahun, 3 tahun Iya, sudah belajar buah ya. iya belajar. 4 tahun ini. Mudah-mudahan cocok. Sudah 2 kali berbunga ini. Lagi Iya. belajar Pak. Ini ada aren, ada macadamia, ada jambu kristal, duren, mangge, sukun, kluwek, kemiri. Selalu edukasi ya kalau Iya. ada Yang ingin belajar tentang oh ini macadamia. ya tetap kita selalu bikin Pak. Alhamdulillah di Batu ada yang nanam udah panen, jadi saya tampung, Oke. saya buat terus pengembangan. Oke. Kita apa yang beli sampai ke ini Pak, sampai ke Sulawesi Pak. Kita ngirim ke Sulawesi Barat kemarin 2 kali. Mantap. Sip. Kalau gitu. Pengembangan di Mamuju. Ya. Ada apokat juga ada Pak di sini. Yuk Pak. Berapa ya Pak? Ini sekitar berapa ya? 40-an lebih Pak. 40 ya. Iya, yang PE. Terus hasilnya apa? Ini Berapa? ini udah ini turunannya Pak yang ini. Turunan anak-anakannya ini udah kayak gini. Ini yang baru. Gemilina Pak. Ya ini. Kemarin kan ada ini KBR-nya Gemilina. Ya. Tujuan makanan itu tidak nyangkut ya. Ya. Ini Gemilina yang ada di Ukta itu juga Ya. Untuk pakan makan ini. ternaknya. Iya. Gemilina. Wah, tuh, seneng banget ya. Seneng sama. Seneng Pak kalau ini. Seneng ya. Iya. Wih. Makanya terus bagus, cepet gede, cepet berkeladannya. Gemilina ya. Iya. Tuh gini sebulan bisa 4 literan. Iya, 1. Iya, 1. Yang ini kan pas nggak merah Pak. Karena kan ini masih habis melahirkan sama bunting. Itu nanti setelah
melahirkan berapa bulan gitu sudah kita lepas, sudah pokoknya anaknya sudah bisa dilepas baru gitu. Ini penyulingan minyak atsiri serai merah yang dulu kita tanam waktu pertama kali kegiatan UPSA, kan ada HHBK-nya serai merah yang sudah kita tanam berkembang dan sudah waktunya dipanen untuk disuling. Nah, sekarang kita sudah mempunyai tempat penyulingan. Ini serai, tanaman serai ini didesain memang untuk penguat teras, sekaligus penguat teras. Ternyata juga bisa dimanfaatkan karena serai itu penghasil minyak atsiri, iya. Ini juga disuling ya? Iya, sudah disuling. Iya. Nanti kita lihat Bu. Silakan Bu Asih, ceritakan aja ini bagaimana proses penyulingan. Jadi ini kan setelah setahun itu kan kita panen. Setelah itu setiap 6 bulan kita panen, kemudian kita suling, ada proses penyulingannya di sini. Nah, ini adalah alat penyulingannya. Ada air di bawah 20 liter. Kemudian dikasih tataan sarangan itu. Nah, nanti setelah ada sarangan baru daunnya dimasukkan penuh, kemudian ditutup seperti ini. Nah, nanti setelah ditutup ini penuh, nanti akan proses di sini dikukus ya, kan sistem uap Pak ya. Jadi bukan direbus tapi sistemnya uap. Nah, ini terus hasilnya di sini Pak. Nah, di sini ini. Gitu. Ini adalah hasil dari sulingan kemarin. Ya, ini. Nah, di sini ada air sama minyak. Nah, ini terus kemudian dimasukkan di sini ini. Nah, ini nanti akan kelihatan yang di bawahnya nanti akan ada air, di atasnya minyak. Nah, di sini nanti dikeluarin dari sini. Airnya, nah, seperti ini. Nah, ini hasil yang penyulingannya. Ya, ini minyaknya. Tapi kita udah kemas juga, udah kita jual juga, Pak. Ini segini ini berapa harganya? Ini kalau kita menyuling, kapasitas satu kali suling ini adalah 30 kg daun. 30 kg daun kita suling selama 3 jam sampai 3 jam setengah. Itu menghasilkan 80 mili. 80 mili. Sehari kita menyuling 2 kali, jadi mendapatkan 160. Kemudian kita jualnya pakai jual di reptil Pak ya, jadi tidak curah Pak. Gitu. Kalau harga curah itu biasanya kisarannya masih 300-an. Kalau kita buat reptil seperti ini, nah ini lebih ada keuntungan. Ini sudah kita kemasi seperti ini Bapak. Bagus. Nah, ini sudah kita jual juga untuk pengunjung yang ke sini belajar, pulangnya mendapatkan souvenir seperti ini. Nah, seperti ini sudah mempunyai nilai jual. Kalau yang ini untuk gantung di mobil maupun di ruangan gini. Kalau ini untuk ini dioles ya, untuk gatal, untuk pegel ini. Nah, kayak gini Pak ya. Nah, ini kalau segini 15.000. Kalau segini yang ini 20.000. Iya, madu trigona ya, atau kelanceng. Yang pakannya juga cukup, ada santos, ada juga tanaman ini juga bibit-bibit MPTS, blimbing, kelengkeng juga udah berbuah Pak. Yang dari kemarin kegiatan UPSA itu. Ini ada 25 stop yang trigona. Terus kalau ini melipera sama cerana ada Pak. Nah, ada melipera, ada cerana ada. Ini hasil. Nah, ini Pak hasilnya. Ini yang melipera, yang hitam ini yang trigona. Harganya agak mahal Pak. Trigona ya? Ya, trigona 350 kami, ya 300 sampai 350 per liternya. Per liternya ya. Kalau yang melipera 150-an. Melipera ya. Iya. Itulah. Trigona itu jenis lebah yang tidak menyengat ya. Yang kecil-kecil ini. Ya, kelanceng itu loh Pak, yang hitam-hitam yang biasa di pintu atau di apa kayak gitu. Kecil-kecil. Kegiatan perlebahan ini terkait juga dengan penyediaan pakan ya Bu ya? Iya, betul lah. Pakannya dari buah. Buahnya itu dari ini tanaman-tanaman ya. Dari buah-buahan, tanaman keras yang ada di sini, termasuk tanaman semusim ya. Ya, menghasilkan polen dan nektar. Iya, yang penting itu Pak, ada nektarnya, ada polennya itu Pak. Ini juga kita perbanyak pinus lagi Pak. Pinus ya juga. Pinus. Oh, ada pinus juga ya? Iya. Nah, untuk kegiatan lain. Di sana petak damar Pak, yang di belakang sana itu, alhamdulillah udah bagus-bagus juga. Iya, iya. Ini rumput
Kalau jono Pak, ini untuk pakan karena maaf habis dipotong Pak. Ya. Ini nangkanya Pak. Pembuatan teras ini harus dilengkapi dengan ini ya Pak Kunto ya. Tanaman itu apa? Penguat teras. Penguat teras. Supaya tidak tergerus terhadap erosi. Iya. Nah, ini sampai Dan sekaligus menghasilkan pakan ternak ya. Iya. Ini nangka, terus juga ada kemiri. Juga ini pakan ternaknya ini kita kembangkan lagi ini apa? Sikat botol Pak namanya. Jadi ini banyak kita perbanyak lagi sehingga opsa yang di sini terus kita kembangkan tanaman-tanamannya, lebih kita tambahin juga supaya lebih variasi lagi, tingkat penyerapan harapan kami lebih banyak ini. Dan air sudah tertata Pak di sini, sekarang sudah tidak daerah bawah sini Pak ya, udah nggak ada di jalan-jalan itu, udah nggak ada, iya, udah mulai bagus Pak, udah masuk di saluran-saluran yang kita buat gitu. Ini nganu ya Pak Kunto ya, ini saluran pembuangan air ya. Iya, Ya. ini saluran Kegiatan UPSA yang ini ada dropnya, ada drop drop traktornya itu. strukturnya Pak, ada. dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan bangunan terjunan atau drop Iya. structure itu. Jadi untuk mengendalikan erosi juga, mengendalikan aliran permukaan juga ya. Iya. Yang tadinya Iya. banjir ya. Iya. Jadi setelah GNPDAS itu kita nggak berhenti Pak, langsung terus. Jadi seluruh yang kita petakan, jadi kayak gini petak mangga, tetap. Tapi kita make itu artinya kita campurin Pak. Ada keluar, ada kemiri, kayak gitu Pak. Nah, ini anu ya, apa? Ini plot hutan rakyat lah ya. Ini kan Iya. ada sengonnya, ada Iya. campuran tanaman ya, Kunto ya. Oh, ini. Iya. Ini edukasi Omah Jamur Pak. Jadi kita membuat apa budidaya jamur di sini. Ini jenisnya jamur tiram Pak. Jamur tiram ya. Iya. Ini bahan bakunya dari apa? Grajennya sengon, Oh, kayu sengon. sini kan ada sengon. Iya. Ya, nanti biasanya dibikin Iya. anu ya. Ya ini untuk backlognya dari serbuk sengon, ya dari gergen sengon. Ini kebetulan tinggal sedikit Pak. Oh, Kemarin dipanen habis ya? dipanen, jadi mau diganti. Ya ini jenisnya yang tiram. Jadi ini juga untuk mengedukasi anak-anak sekolah juga Pak. Di sini dari kalau perguruan tinggi itu anak-anak pertanian biasanya yang belajar di sini. Terus kita juga apa membuat olahannya di kafe itu. Jadi di sini dibuat kafe, dibuat crispy, dibuat Oh, apa gitu. Itu ya. Iya itu. Itu sudah Iya. pasca panennya Iya. sudah dipikirkan Terus kalau ya, Pak Kunto. pengunjung mau beli pas lagi panen bareng gitu biasanya dibeli pengunjung itu per kilo 12.000 Pak. Oh gitu. Iya. Untuk edukasi Iya, ya, untuk betul-betul dijadikan istilahnya Ada nilai aset ya, ekonominya. nilai ekonomi bagi masyarakat ya. Iya. Ini juga tentu kelompok ya, kelompok tani. Kelompok ya, semua Ini Pak. Di sini kelompok KTH Panderman semua. Jadi seluruh yang mengerjakan itu pengurus dan anggota Pak. ya. Oh gitu. Di sini. Oh, Ini. keren ya. Jadi tetap eksis dari dulu sampai sekarang ini tutup. Alhamdulillah. Ini.